Mahesa Jenar, antara cerita silat dan cerita rakyat. Nama Mahesa Jenar sangat populer di Jawa Tengah dan Yogyakarta, terutama bagi generasi tua. Saking populernya, banyak orang menganggap ia sebagai tokoh sejarah yang nyata dan pernah ada. Namun, siapa sebenarnya Mahesa Jenar? Apakah ia tokoh sejarah nyata atau hanya karakter fiksi dalam cerita silat? Mahesa Jenar pertama kali diperkenalkan melalui cerita silat Nogososro dan Sabuk Inten, karya S.H. Mintarjo. Kisah ini awalnya dimuat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tahun 1964. Kemudian diterbitkan sebagai buku pada tahun 1966. Dalam cerita tersebut, Mahesa Jenar adalah seorang prajurit Kesultanan Demak yang bergelar Ronggo Tohjoyo, murid dari Pangeran Handoyo-Ningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh. Dalam cerita rekaan ini, tokoh fiktif ini digambarkan dekat dengan beberapa tokoh yang masuk dalam sejarah Jawa, di antaranya Sultan Trenggono, Joko Tingkir, Ki Panjawi, dan sosok-sosok lainnya. Hubungan dengan beberapa tokoh nyata ini karena jalan ceritanya mengambil latar ketika masih berkuasanya Kesultanan Demak. Mahesa Jenar merupakan salah satu prajurit yang sangat dihormati di lingkungan kerajaan, termasuk oleh Sultan Trenggono sendiri. Sayang, saat terjadi peristiwa terbunuhnya Ki Kebo Kenowo, ditambah pencurian pusaka kerajaan, Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten, Mahesa Jenar dianggap sebagai seteru kerajaan. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan mulai merantau untuk melacak keberadaan kedua keris pusaka itu. Mahesa Jenar dikenal dengan sikapnya yang jantan dan ksatria. Dia adalah tipikal prajurit yang berjuang tanpa berharap imbalan. Begitu gigihnya dalam perjuangan, Mahesa Jenar sampai kadang melupakan kepentingan pribadinya. Mahesa Jenar juga tipe pria yang keras hati dan kadangkala dianggap kaku oleh kaum perempuan. Kekakuannya itu sebenarnya adalah cerminan dari ketulusan jiwanya dan kerelaannya berkorban untuk sesuatu yang dianggapnya benar. Termasuk jika dia harus mengorbankan perasaannya sendiri demi kebahagiaan orang yang dicintainya. Sikapnya yang demikian juga karena kecanggungannya jika berhadapan dengan wanita, sehingga membuatnya bisa bersikap tidak wajar. Peristiwa yang melibatkan dirinya dengan Nyai Wero Sobo menunjukkan betapa Mahesa Jenar kurang peka dalam menyelami perasaan seorang wanita. Dalam perjalanannya, suatu hari di hutan Tambak Boyo, dirinya menolong seorang gadis cantik bernama Dewi Roro Wilis dari cengkeraman penjahat yang menamakan dirinya Joko Soko dan Lowo Ijo, setelah melalui pertempuran sengit dan nyaris tewas oleh kekuatan pusaka Lowo Ijo. Dari situlah, Mahesa Jenar kemudian menaruh bibit cinta pada Roro Wilis. Roro Wilis pun ternyata membalas cintanya, meskipun kemudian Mahesa Jenar berusaha meninggalkannya, karena tahu dirinya tidak bisa memberikan apa-apa pada gadis yang sangat dicintainya itu. Hal itu dilakukannya setelah mengetahui saudara perguruan Roro Wilis, Demang Soroyudo, yang kaya raya juga mencintai Roro Wilis. Tidak diketahui apakah sikap Mahesa Jenar yang demikian itu benar-benar keluar dari dasar hatinya, ataukah sekadar akibat kecemburuan sesaat. Beruntung kemudian, Mahesa Jenar mendapat nasihat dari Ki Ageng Pandan Alas, kakek, sekaligus guru dari Roro Wilis. Dalam perantauannya, Mahesa Jenar bersahabat dengan Ki Ageng Gajah Soro dari Banyu Biru. Ki Ageng Gajah Soro adalah putra, sekaligus murid dari Ki Ageng Soro Dipoyono, yang juga adalah sahabat gurunya. Uniknya, sebelum saling menyadari, keduanya terlibat pertarungan dahsyat yang nyaris merenggut nyawa mereka berdua. Persahabatan mereka berdua pula yang membawa Mahesa Jenar terlibat perang saudara di Banyu Biru, dan akhirnya harus melarikan diri setelah Ki Ageng Gajah Soro difitnah telah mencuri keris Nogososro dan Sabuk Inten. Dalam pelariannya itu, dia membawa putra Ki Ageng Gajah Soro, Aryo Saloko,
yang belakangan diangkatnya sebagai anak dan murid. Secara tidak diduga, dalam pelariannya, selama hampir 5 tahun itu, dia bertemu dengan paman gurunya Ki Kebo Kanigoro, saudara seperguruan, sekaligus anak tertua Ki Ageng Pengging Sepur, yang memiliki kesaktian jauh lebih dahsyat dari gurunya sendiri. Dan lewat bimbingan dari Kebo Kanigoro pula lah, Mahesa Jenar akhirnya bisa melewati batas kemampuan ilmunya sendiri, yang membuat ilmunya meningkat berlipat-lipat, hingga dia pun juga berhasil melampaui kesaktian gurunya. Mahesa Jenar menguasai ilmu Sosrobirowo dari perguruan Pengging dengan baik. Sebelum mendapat bimbingan dari Ki Kebo Kanigoro, ilmunya masih belum seberapa, hanya setingkat lebih tinggi dari kesaktian para pendekar level menengah, seperti Mantingan, Wirosobo, Joko Soko, atau Lowo Ijo. Tetapi setelah menggambleng diri di bawah bimbingan Ki Kebo Kanigoro, ilmunya meningkat tajam, bahkan jika harus melawan para sesepuh dunia persilatan sekalipun, Mahesa Jenar tidak akan kalah. Sehingga Mahesa Jenar kemudian disebut sebagai titisan dari almarhum Pangeran Handoyoningrat sendiri. Bahkan oleh sebagian kalangan tua, Mahesa Jenar dipandang lebih hebat dari gurunya tersebut. Tata gerak yang diperagakan oleh Mahesa Jenar, selain murni dari tata gerak perguruan Pengging, juga dikembangkan dengan kemampuannya menirukan gerak binatang di alam liar. Sehingga perkembangan gerakan perguruan Pengging menjadi semakin bervariasi. Mahesa Jenar kerap disebut memiliki kelincahan seekor kijang dengan tenaga seekor banteng. Dia juga bisa menggunakan berbagai macam senjata dengan baik, berkat latihannya sebagai prajurit. Segala benda yang ada di tangannya bisa digunakan sebagai senjata yang mematikan. Mahesa Jenar juga gemar mengamati setiap tata gerak dari setiap lawannya, membuatnya mampu membaca setiap gerakan lawannya. Ki Kebo Kanigoro menyebutnya bertarung dengan kecerdasan. Tidak salah jika disebut demikian, karena Mahesa Jenar selain jeli, juga memiliki otak yang cemerlang. Kecerdasannya dibuktikan saat mengungkap teka-teki keberadaan tokoh misterius bernama Pasingsingan. Bahkan, dia berhasil pula menghubungkan keberadaan Pasingsingan dengan Panembahan Ismoyo, sesepuh padepokan Karang Tumaritis, yang sejatinya adalah guru dari seluruh Pasingsingan. Berkat kecerdasannya pula, dia berhasil menyempurnakan ilmu Sosrobirowo. Tidak hanya sebagai ilmu untuk menyerang, tetapi juga bisa berfungsi sebagai pertahanan. Pasingsingan yang bernama Umbaran pernah merasakan bagaimana ilmunya berhasil dipatahkan dengan perlindungan Sosrobirowo yang disempurnakan oleh Mahesa Jenar. Mahesa Jenar juga kebal racun, karena di dalam darahnya mengalir bisa ular Gundolo Seto yang terkenal mampu menetralisir segala macam racun. Bisa ular Gundolo Seto tersebut diperolehnya dari Ki Ageng Selo. Kemampuannya dibuktikan saat mengobati kaki Wirosobo, salah satu sahabatnya yang disebut juga sebagai Seruling Gading. Dan sekali lagi saat memusnahkan racun dari pusaka Lowo Ijo, yang dikenal dengan sebutan Aki Kelabang Sayuto. Mahesa Jenar digambarkan sebagai tokoh dengan karakter khas Jawa. Tegas, sederhana, dan menjunjung tinggi kebenaran. Meski memiliki kemampuan silat yang luar biasa, termasuk jurus Sosrobirowo yang dapat menghancurkan batu bisal, namun ia tetap rendah hati. Konflik utama dalam cerita ini berkisar pada dua pusaka, keris Nogososro dan sabuk inten, yang dipercaya sebagai simbol legitimasi seorang pemimpin Jawa. Keris ini memang ada dalam tradisi Jawa dan kini disimpan di Keraton Surakarta. S.H. Mintarjo menggunakan legenda keris ini sebagai fondasi cerita, sambil menyisipkan nilai-nilai moral khas Jawa melalui karakter Mahesa Jenar. Popularitas Mahesa Jenar makin tenar setelah kisah Nogososro dan sabuk inten naik ke panggung ketoprak. Adalah grup ketoprak Sabta Mandala Kodam 7 Diponegoro yang pertama kali mengadaptasi kisah Nogososro dan sabuk inten ke panggung pementasan. Rekaman kaset ketoprak dengan lakon serial Nogososro dan sabuk inten laris di pasaran. Bahkan kemudian serial ini diputar di berbagai stasiun radio. Beberapa seri yang pernah laris di pasaran antara lain
Geger Banyu Biru, Glowadi Gunung Ijo, Samparan Nebus Doso, Wirosobo Liwon, dan Uling Kuning Barang Amuk. Dari panggung ketoprak inilah, nama Mahesa Jenar dan kisahnya dikenal luas oleh masyarakat. Bahkan masyarakat pedesaan yang buta huruf pun mengenal kisah ini. Dari sinilah kisah Mahesa Jenar bergeser dari sekedar cerita silat menjadi cerita rakyat. Mahesa Jenar makin membumi dengan dirilisnya lagu keroncong berjudul Mahesa Jenar yang dinyanyikan oleh Waljina. Lagu tersebut menggambarkan perjuangan Mahesa Jenar yang tulus dan tanpa pamrih dalam menjalankan misinya. Sosok ini dianggap sebagai simbol pahlawan sederhana yang lebih memilih pengabdian daripada kemewahan. Namun, perdebatan tentang keberadaan Mahesa Jenar masih terus terjadi. Ada yang meyakini ia tokoh sejarah, sementara lainnya percaya ia hanya karakter rekaan belaka. Meskipun Mahesa Jenar faktanya hanya tokoh fiksi, murni 100% imajinasi S.H. Mintarjo, namun ia telah menjadi simbol nilai-nilai luhur, seperti kesederhanaan, keberanian, dan pengabdian tanpa pamrih. Semangat yang tetap relevan hingga sekarang.